Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain adalah, Pak Ustadz, kenapa ya kalau mau bikin visa umroh harus menyertakan bookingan hotel sampai-sampai diminta kode HDC-nya? Padahal niat saya mau langsung cari dar. Dar itu seperti apartemen atau kos-kosan. Mau cari dar ketika nyampe di Mekah atau di Madinah. Mengingat sekarang banyak banget para YouTuber yang sharing tentang dar atau penginapan yang murah dan dekat dengan tempat beribadah. Karena di aplikasi penginapan, kadang dar atau penginapan murah tidak ditampilkan. Mohon sarannya dari Pak Ustadz. Rencana saya mau umroh mandiri 2 orang, laki-laki. Apakah perlu patuh mengingat saya akan terbang melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta? Kenapa ini diberlakukan? Karena setiap jamaah yang menggunakan visa umroh ya, itu diatur dan diawasi oleh lembaga yang namanya nusuk. Nah, di nusuk ini kita wajib memasukkan, menginput di mana hotel kita, baik itu di Mekah ataupun di Madinah. Kalau di dalam nusuk ini tidak ada nama hotel, maka itu sulit untuk kita tembuskan atau kita entry nusuknya. Nah, sebagian muasasah kalau dia tidak percaya, kalau dia bukan kerjasama yang baik dengan jamaah, dengan syarikah-syarikah travel-travel baru ya, ini nggak bisa, mereka nggak percaya. Jadi mereka harus menerima bukti bookingan atau nomor HDC, nomor kode pemesanan reservasi dari tempat jamaah akan tinggal di Mekah dan di Madinah. Jadi ada kategori hotel yang harus masuk dalam platform booking online ya. Di Agoda itu bisa, kemudian di beberapa platform-platform booking hotel online itu memang bekerja sama dengan aplikasi nusuk yang harus ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya booking-booking lewat dar itu tidak bisa secara regulasi, secara aturan. Namun terkadang ada juga travel-travel yang buat hotelnya itu bodong, misalnya dibuat ketika masukin visa itu hotelnya dibuat di situ Pullman Zamzam. Padahal kenyataannya waktu jamaahnya datang bukan di Pullman Zamzam, malah diletakkan di dar seperti apa. Nah, jadi itu diawasi supaya pergerakan jamaah umroh selama di Arab Saudi itu aman, nyaman, dan bisa dipantau secara langsung oleh Wilayatul Hajj yang memantau pergerakan jamaah umroh dan jamaah haji. Untuk apa? Gunanya untuk menghindari jamaah-jamaah supaya tidak terlantar ketika sampai di Mekah ataupun di Madinah. Bukan hanya hotel, transportasi pun sebenarnya harus memiliki izin resmi dari Wiratul Hajj yang bekerja sama dengan syarikah-syarikah. Jadi syarikah-syarikah bus ini, transportasi ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, mendaftarkan legalitas mereka. Jadi penjemputan jamaah umroh di bandara itu harus menggunakan transportasi yang legal. Nah, kalau misalnya tidak ada izinnya, maka tidak dikasih masuk busnya atau transportnya oleh nusuk ya, yang berjaga di pintu masuk sebelum bandara. Nah, jadi pintu masuk bandara itu ada nusuknya, ada penjaga nusuk, mereka akan meminta tasrih namanya, tafwidz ya, meminta tafwidz. Kalau tafwidznya itu ada, maka busnya, transportnya boleh masuk menjemput jamaah umroh. Tapi kalau tafwidznya nggak ada, si bus tadi ini, transport tadi ini nggak bisa masuk ke bandara. Nah, di mana mendapatkan tafwidz adalah dengan tafwidz ini dikeluarkan oleh muassasah yang mengeluarkan visa umroh tersebut. Nah, jadi tidak mudah, tidak sembarangan untuk pergi umroh mandiri karena dikhawatirkan banyak sekali jamaah-jamaah yang pergi dengan umroh mandiri ini tidak mengerti bagaimana cara booking hotel. Even sekalipun kalau misalnya kita sudah booking hotel melalui platform online, apakah di booking.com atau di Agoda, sudah bayar Bapak Ibu, ketika waktu check-in di hotel, hotelnya bilang bookingannya nggak ada. Nah, ini terjadi, sering sekali terjadi seperti itu. Nah, maka dari itu diharapkan kalau yang Bapak Ibu yang mau berangkat pergi umroh mandiri, pastikan bookingannya itu adalah valid, bukan bookingan yang hanya dibayar ketika check-in. Ya, bayarlah duluan supaya bookingannya tidak tercancel secara otomatis.
Kalau rencana saya mau umroh, apakah perlu psikopatuh? Ya, sekarang di setiap bandara ada yang namanya PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, jadi ini akan mengawasi Bapak Ibu yang terbang ke Jeddah ya. Semuanya harus menggunakan psikopatuh. Artinya kalau ke Jeddah itu berarti mau melaksanakan umroh. Kecuali Bapak Ibu transit ya, mau ke Eropa, transit ke Jeddah itu tidak perlu psikopatuh. Tapi kalau tujuan akhirnya adalah Jeddah atau Madinah, maka diharuskan untuk menggunakan psikopatuh. Dan psikopatuh hanya bisa dikeluarkan oleh travel-travel yang memiliki izin PPIU dari Kementerian Agama. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, apakah di sana ada ATM untuk setor tunai? Barangkali uang realnya tidak habis ketika waktu umroh sudah selesai. Nah, kalau untuk setoran tunai itu nggak ada ya sepengetahuan saya, tapi saya belum memastikan lagi. Karena beberapa setoran tunai itu mungkin adanya di bank-bank tertentu. Tapi kalau di sekitaran Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, saya belum ada melihat ATM tunai, setoran tunai. Jadi kalau misalnya uangnya nggak habis dan Bapak Ibu sudah akan pulang ke tanah air, masih ada sisa uang rial, gimana supaya menukarkannya ke rupiah? Nanti waktu di tanah air, ya boleh menukarkannya ke money changer terdekat. Atau silakan menghubungi pihak travelnya. Biasanya pihak travel ini juga menerima sisa uang rial yang belum habis ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Kursnya berapa? Disesuaikan dengan kurs bank pada saat penukaran terjadi.